Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku Ivon. Di video kali ini aku akan sharing hal-hal basic tentang mengelola keuangan. Jadi kalau misalnya kalian juga sama seperti aku, nggak pernah diajarin tentang cara ngatur keuangan gimana, tunggu dulu. Jangan dulu berpikir kalau kalian itu boros atau kalian nggak bisa nyimpen duit, karena sebenarnya mungkin kalian itu cuma belum tahu caranya ngelola keuangan, sama kayak aku dulu. Oke, jadi zaman kita kecil dulu, kebanyakan orang tua kita itu ngajarin kita untuk nabung. Nah, masalahnya adalah di otak aku ini, aku tuh nggak kebayang nabung itu buat apa gitu loh. Mama aku tuh selalu bilang uangnya tuh ditabung, jangan boros. Atau kalau misalnya dapat uang nih, uang angpau atau uang apa yang agak banyak gitu, kemudian orang yang cenderung lebih tua, om kita atau tante kita itu akan kayak, uangnya mau buat apa nih? Ditabung buat beli iPhone ya, ditabung buat beli mainan ya gitu. Masalahnya aku tuh dari kecil nggak pernah punya attachment atau kayak ketertarikan sama suatu item atau benda yang sampai segitunya banget, sampai aku tuh pengen ngumpulin uang untuk ngebeli barang ini. Jadi kayak ngapain aku ngumpulin uang, karena aku nggak punya keinginan gitu loh. Aku nggak pengen beli ini, nggak pengen beli itu tuh nggak ada. Jadi ya udah, mending aku pakai kan sekarang, mending aku pakai buat nonton, aku pakai buat makan gitu kan. Dan terus aku ke judge atau kena stereotip bahwa aku tuh anaknya boros, padahal sebenarnya enggak. Jadi di video ini aku akan kasih kalian sepintas atau sekilas saja dulu tentang pola pikir dan cara mengatur keuangan. Jadi sebenarnya yang pertama kita harus tahu itu tentang keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah how to earn it, gimana cara mendapatkan uang itu. Yang kedua, how to spend it, atau gimana cara mengeluarkan uang itu. Karena ini juga nggak asal-asalan spend. Dan yang ketiga adalah how to save it, gimana cara menyimpan uang itu. Dan yang keempat adalah how to invest it, supaya kalian nggak terus-terusan harus balik ke step 1, how to earn it. Nah, pertama, how to earn it. Kalau misalnya kalian itu termasuk yang fortunate atau yang beruntung, sama seperti aku misalnya, kita memulai masa-masa remaja kita itu dengan uang jajan dari orang tua. Dan karena dulu aku dari SMA itu tinggalnya di luar kota dan udah misah sama orang tua aku, jadi uang jajan aku tuh bentuknya uang bulanan. Dan dari dulu banget itu mama aku udah nyuruh untuk catat pengeluaran, tapi aku mengabaikannya. I gotta be honest to you, it's hard. Kelihatannya simple, ya udah, kalau misalnya abis keluar uang dicatat, catat aja. Mamaku tuh bahkan nggak minta untuk hemat atau apa, cuma dia wejangannya adalah jangan beli hal yang nggak perlu. Kalau perlu ya nggak apa-apa, beli aja, terus catat pengeluarannya. Tapi dari SMA itu sampai kuliah, sampai akhirnya aku punya bisnis sendiri, dan di tahun kedua ketiga itu aku baru kayak sadar gitu loh, kalau catat keuangan itu, pengeluaran itu penting banget. Jadi kalian yang lagi nonton video ini, please, step 1, kalau misalnya kalian udah dapet kayak income atau pendapatan bulanan atau apapun itu bentuknya, catat pengeluaran kamu sedetail mungkin, selengkap mungkin. Kalau nggak pengen catat di buku gitu, catat di app juga udah banyak yang bisa lebih teknologi dan segala macam. Kalau aku sih catat di buku. Terus pokoknya dicatat. Step kedua adalah setelah kamu catat tuh pengeluaran minimal sebulan, kalau bisa 3 bulan, supaya kalian bisa compare. Yang kedua adalah how to save it, atau gimana cara menyimpan uang itu. Jadi setelah kamu tahu nih pengeluaran kamu rata-rata sebulan tuh berapa dan perginya kemana aja, ke necessity kemana, necessity kebutuhan kamu tuh berapa, misalnya untuk tempat tinggal, untuk makanan, untuk kendaraan, asuransi, dan semua hal yang penting-penting itu perlunya berapa. Kemudian keinginan kamu juga itu biasanya rata-rata berapa sebulan. Setelah kamu tahu itu semua dan kamu tahu pendapatan kamu atau earning income kamu itu berapa, kamu compare tuh, matching apa enggak angkanya, besar mana pengeluaran atau pendapatan.
Karena step 1 dari financial freedom apalah itu adalah kamu harus punya pendapatan lebih besar dari pengeluaran kamu. Misalnya posisi kamu sekarang adalah pendapatan kamu kecil banget sampai buat kebutuhan pokok yang pokok banget seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan itu nggak cukup. Berarti harus ada yang diperbaiki di step 1, yaitu how to earn it. Kalian harus cari cara lagi untuk mendapatkan uang itu gimana. Dan ada banyak banget kok cara untuk mendapatkan uang. Ada banyak cara untuk meningkatkan pendapatan kalian atau earning kalian, baik itu secara full time, part time, atau side hustle. Nanti aku akan bahas di video lainnya. Nah, kalau misalnya level 1 ini udah, earning kalian atau pendapatan kalian udah lebih besar daripada pengeluaran kalian, ayo kita move ke step kedua. Cek yang kedua itu adalah cut unnecessary spending. Jadi potonglah pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Aku nggak menyarankan kalian untuk hidup hemat, sehemat mungkin, sekikir mungkin, nggak. Karena aku juga nggak kayak gitu dan itu nggak menyenangkan. Aku udah coba 1 bulan, waktu itu aku coba trial 1 bulan untuk hidup hemat, yang benar-benar hemat. Dan emang spending aku turun sih, tapi bener-bener mood aku juga turun. Terus jadi lebih stres dan lebih berat bawaannya, nggak happy gitu. Dan aku rasa nggak worth it untuk itu. Dan kemudian di bulan berikutnya pas aku udah nggak meng-cut spending aku segitu drastisnya lagi, aku jadi lebih produktif, lebih happy, dan ternyata bedanya tuh dikit. Jadi aku lebih prefer hidupnya tuh nggak hemat-hemat banget, nggak hemat seperti itu lagi. Karena ya emang it could save money, but our mental health also important. Perasaan kita, kesenangan kita, ngapain kita susah-susah hidup kalau ya cari susah-susah cari uang kalau hidupnya tetap nggak menyenangkan, ya nggak? Oke, tapi tetap deh unnecessary spending itu harus kita kurangin. Misalnya kayak beli hal-hal receh di Shopee atau di Tokopedia yang terpengaruh dari TikTok atau apapun itu yang sebenarnya kalian nggak butuh tapi lucu, tapi pengen punya, itu dikurang-kurangin. Karena uangnya mending kita save. Kenapa sih kita harus save uang kita ini? Kita sambil jalan ke step yang keempat, yaitu how to invest it, ya. Karena kalian harus pay yourself first. Bayar diri kalian sendiri duluan. Sebelum kalian bayar orang lain, kalian harus bayar diri kalian sendiri duluan. Nah, dulu pertama kali aku dengar kata-kata ini, pay yourself first, itu adalah yang ada di otak aku tuh kayak, oke, aku dapet uang nih, berarti aku harus bayar diriku sendiri untuk beli hal-hal yang aku suka. Misalnya aku beli tas yang aku udah incar banget gitu. Itu bukan paying myself first, it's me. Itu adalah aku paying, membayar toko tas itu, si produsen tas itu bayar orang lain, bukan bayar diriku sendiri. Terus aku pikir juga kayak, oh oke, aku dapat duit nih, it means I could pay myself first, I go travel, aku pergi jalan-jalan. Itu juga itu nggak membayar diriku sendiri, itu membayar si perusahaan pesawat itu, membayar hotel itu, kemudian restoran, dan semua apapun perintilan yang aku beli selama traveling itu. Invest di saham, kemudian saham itu memberi dividen ke kita, atau kita beli SBN, surat berharga negara, kemudian kuponnya membayar kita setiap bulannya. Jadi uang itu tetap ada di situ, dan uang itu membayar diri kita. Itu baru namanya pay yourself first, atau aku bisa bilang beli hal-hal yang menghasilkan. Misalnya ada tagihan listrik yang kalian harus bayar setiap tanggal 20 setiap bulannya, dan kalian misalnya gajian setiap tanggal 1 setiap bulannya. Nah, berarti kan ada range waktu 20 hari nih. Kalau misalnya uangnya bisa aja sih kalian langsung bayarin tuh ke tagihan listrik itu, langsung paid, solve, selesai. Tapi ada cara yang lebih pintar dan lebih menyenangkan daripada itu. Adalah gimana kalau misalnya kalian invest dulu kemana, ke sebuah instrumen investasi yang benar, yang bukan abal-abal. Dan uang itu selama 20 hari itu udah menghasilkan kalian return. Misalnya ya 2%, 3%, 5%, berapapun itu.
Kemudian ketika tanggal 20 jatuh tempo bayar listrik kalian itu, kalian tarik uangnya, terus kalian bayarin. Uangnya udah bertambah. Jadi kayak yang harusnya tadinya buat bayar ngepas, tapi karena kalian pay yourself first, jadi sekarang ada sisanya untuk diri kalian sendiri. Ini untuk jangka kecilnya ya, untuk bayangan yang singkat, yang padat. Cuman untuk masa depannya juga banyak. Jadi misalnya kalian udah ngumpulin atau membangun kebiasaan untuk pay yourself first ini, dan uangnya nggak dikeluar-keluarin sampai lama, nantinya akan jadi income tambahan untuk kalian. Begitulah caranya atau jalan ninjanya untuk mengumpulkan uang. Nah, kalau kalian mau bahas, nantinya aku pengen juga bikin satu series tentang investing atau kayak paying yourself first ini yang udah pernah aku jalanin selama ini apa aja, plus minusnya gimana, detail-detailnya gimana di video-video aku selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu support channel ini dan tonton video aku terus. Terima kasih. See you.